Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat PHR. Selamat bergabung di episode ke-10 dari obrolan of the day WK Rokan. Nah, untuk episode ke-10 ini kita punya tema yang sangat menarik, yaitu resep sukses di dunia kerja. Saya lihat sudah beberapa join sore ini. Selamat bergabung Mas Ari Hidayat, ada Bang Tompu. Namanya menarik-menarik ya, ada Alfon Sobrian. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Tegar Yulian Rinaldi dan saya akan menjadi moderator untuk OOTD kita hari ini. Ada Mas Rocky, halo Mas Rocky. Langganan OOTD nih Mas Rocky. Let's go Banana, apa kabar Bang Tegar? Alhamdulillah baik. Sore yang sangat cerah di Riau ya. Di Duri kebetulan kita sedang panas-panasnya. Kita tunggu sebentar lagi baru kita masuk ke sesi yang luar biasa di episode kali ini. Episode kali ini mungkin saya bertanya dulu dengan kawan-kawan ya, sobat-sobat PHR. Hari ini tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret ini diperingati sebagai hari apa? Ada yang bisa coba menjawab? Nanti akan ada hadiah menarik dari panitia. Ada yang menjawab Happy International Women's Day. Bagus sekali. Salam dari Duri. Wah, Mbak Wanda, sama-sama dari Duri kita ya. Ada yang dari Jambi Field juga panas. Nah, ini ciri-ciri oil field lah ya. Panas di atas dan panas di bawah. Women International Day, Hari Perempuan Sedunia. Jadi betul sekali, setiap tanggal 8 Maret kita merayakan International Women Day atau Hari Perempuan Sedunia. Dan pada hari ini kita juga mengambil tema itu sekaligus kita gabungkan dengan resep sukses di dunia kerja. Apa hubungan antara International Women Day dengan resep sukses di dunia kerja? Jadi Hari Perempuan Sedunia diperingati untuk merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, politik perempuan, dan untuk merayakan kontribusi perempuan kepada masyarakat. Mengutip pada halaman International Women Day, Hari Perempuan Internasional juga dirayakan sebagai kampanye untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender. Jadi pada episode kali ini, topiknya adalah resep sukses di dunia kerja, cari lowongan sampai kerja lapangan. Penasaran nggak sih hubungannya apa sih nih International Women's Day dengan sukses dunia kerja? Ayo sobat-sobat PHR kita ikuti dari awal sampai terakhir. Karena kita punya dua narasumber yang luar biasa. Perempuan-perempuan yang sudah strong dan berprestasi di bidangnya masing-masing. Nanti kita punya Mbak Siska Puspasari dan Mbak Wulansari. Dua-duanya adalah saya bilang wanita-wanita yang sudah membuktikan kinerjanya yang luar biasa bersama Pertamina Hulu Rokan. Oke, sembari menunggu narasumber pertama, saya lihat sudah beberapa join juga. Tak ketinggalan ada fans Tegar Nation sudah join. Situ ada Mbak Deastri sebagai salah satu fans tetap saya perhatikan. Ada Kindi juga. Ada Rakin dan Rasha. Saya yakin akan makin banyak fans Tegar Nation yang akan join sore ini. Dan Pak Hamali memberikan gambar api luar biasa. Mungkin itu artinya semangat untuk sore ini ya. Wah, ada tambahan Tegar Nation satu lagi, Mbak Dea. Makasih Mbak Dea. Nanti ada formulir pendaftaran untuk fans Tegar Nation. Nanti saya kirimkan ke Mbak Dea juga. Selain yang sudah bergabung. Oke. Jadi kita mulai saja dengan memanggil narasumber pertama kita. Ada Mbak Siska. Sembari menunggu Mbak Siska join, wah ada Mas Bill. Halo Mbak Siska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Tegar dan Sobat THR. Senang sekali saya diundang di OOTD Rokan.
Sama-sama Mbak Siska. Jadi acara kali ini kita akan punya 5 pertanyaan terbaik yang akan dibacakan di akhir acara setelah kita diskusi pertama dengan Mbak Siska dan Mbak Wulan, di mana masing-masing pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan total hadiah Rp500.000. Jadi buat yang pertanyaannya terpilih, masing-masing akan mendapatkan voucher link aja sebesar Rp100.000 dan silahkan kontak DM Instagram ke phr.pertamina. Saya lihat Mbak Siska sudah menggunakan FRC ya, baju kerja luar biasa. Jadi Mbak Siska, kalau saya pakai baju produk juga, ini adalah baju produknya MotoGP Mandalika 2022. Jadi itu adalah salah satu program yang MotoGP kembali ke Indonesia. Setelah 20 tahun lebih, MotoGP terakhir di Sentul, dan tahun ini kita mendapatkan kesempatan, Indonesia lah ya, mendapatkan kesempatan sebagai arena MotoGP yang tahun ini diadakan di Lombok, Mandalika, sponsored by Pertamina. Jangan lupa untuk disaksikan, kalau bisa ke Lombok luar biasa, kalau mau ditonton juga bisa disaksikan lewat TV tanggal 20 Maret untuk final race-nya. Oke, kita langsung masuk aja ke Mbak Siska. Jadi Mbak Siska ini adalah wanita yang cukup terkenal, terutama tidak hanya di Pertamina Hulu-Rokan, tapi bahkan sampai di Pertamina Persero, karena sudah menunjukkan prestasi dan unjuk kebolehan, saya bilang. Nah, nanti Mbak Siska akan menjelaskan sedikit kenapa Mbak Siska bisa segitu terkenalnya gitu ya, sampai ke Persero dan bahkan sampai di benak seorang ibu Nike, Direktur Utama Pertamina Persero. Jadi silakan Mbak Siska mungkin bisa menjelaskan sedikit latar belakang dari Mbak Siska. Silakan. Oke, selamat sore Sobat PHR dan teman-teman Brosis Happy Lintas Indonesia. Saya Siska Puspasari. Saat ini saya bekerja di wilayah kerja Rokan sebagai analis laboratori di tim PCFA Operation and Maintenance Business Service. Nah, kerjaan saya itu 50-50, jadi 50 di kantor, 50 di lapangan. Memastikan bahwa performan chemical yang ada di lapangan itu bekerja dengan baik. Jadi kayak memastikan tidak ada scale, tidak ada korosi, tidak ada kebocoran yang terjadi di fasilitas kita. Nah, saya juga agak familiar ya dengan database untuk memastikan bahwa semua data yang dibutuhkan untuk review invoice itu bisa bermanfaat untuk semua tim. Oke, kenapa tadi kata Mas Tegar kok saya bisa menang Pertiwi Award ya? Nah, jadi Sobat PHR, saya itu punya kegiatan aktivitas sosial namanya kelas belajar gratis, CV, dan interview Brosis Happy. Nah, itu memang sebagai media edukasi, media diskusi, dan media motivasi untuk para job seeker lintas jurusan se-Indonesia. Nah, jadi Brosis Happy itu ada kelas CV, ada kelas interview, ada kelas simulasi interview face to face. Kita juga ada kelas webinar Brosis Happy dan Brosis Happy Goes to Campus. Jadi kita keliling Indonesia, Mas, buat ngunjungin teman-teman lintas Indonesia. Seperti itu, Mas. Nah, kebetulan di Pertamina itu ada program Pertiwi. Jadi kayak perempuan Pertamina yang tangguh, inspiratif, wibawa, dan independen. Nah, jadi Pertiwi Awards itu merupakan apresiasi perusahaan yang diresmikan oleh Direktur Pertamina, Ibu Nike Widiawati. Nah, saat itu saya mengajukan portofolio kelas belajar Brosis Happy, dan alhamdulillah dari sekian banyak pekerja wanita yang hebat-hebat di Pertamina ini, program saya meraih juara 1. Pertiwi Sustainability Again. Seperti itu, Mas. Luar biasa. Jadi ini kesempatan yang luar biasa ya. Kita kedatangan seorang narasumber, seorang juara lah ya. Jadi sedikit background gitu ya Mbak Siska, mungkin buat kawan sobat-sobat PHR yang tidak selalu aware bahwa di Pertamina ini kita rata-rata disebut sebagai perwira gitu ya. Pekerja Pertamina
dengan sebutan perwira, dan khusus untuk para wanita kita punya sebutan tersendiri yang kita sebut dengan Pertiwi. Dan tahun lalu, tahun 2021 diadakan Pertiwi Awards khusus yang diadakan langsung oleh Ibu Nike untuk mencari itu tadi ide-ide kreatif, inovatif, inspiratif yang menjadi diperlombakan begitu ya Mbak Siska di seluruh Indonesia, Pertamina di Indonesia. Dan Mbak Siska inilah juara 1 untuk kategori Sustainability Agent. Luar biasa. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut, tadi sudah berapa kali disebut tentang Brosis Happy ya. Nah, di tanggal 8 Maret ini yang kita peringati sebagai International Women's Day, apa sih arti perempuan untuk Mbak Siska? Sobat PHR, perempuan itu menurut Kak Siska itu sosok istimewa. Jadi perempuan itu saya. Nah, karena saya istimewa. Nah, saya bangga jadi perempuan. Karena sekarang ini banyak sekali hari-hari untuk mengapresiasi perjuangan perempuan. Seperti di Indonesia itu ada Hari Kartini. Nah, ada Hari Ibu. Dan bahkan hari ini ada Hari Perempuan Internasional yang diakui oleh dunia. Menurut Kak Siska itu perempuan itu adalah sosok penggerak kehidupan, sosok pejuang. Jadi kita itu udah terlahir sebagai sosok ibu yang memang akan berjuang mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak-anaknya. Hak perempuan juga diperjuangkan oleh pahlawan wanita seperti R.A. Kartini, Rangkayo Rasuna Said, dan juga Cut Nyatin. Untuk saat ini banyak perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia yang menginspirasi seperti Ibu Nike Widiawati, Direktur Utama Pertamina, terus ada Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani. Tapi buat saya sendiri pastinya Mas Tegar yang paling menginspirasi adalah ibu saya sendiri. Terima kasih banyak Mbak Siska, saya setuju sekali. Memang kita itu tidak, ya semua terlahir dari seorang ibu gitu ya. Saya pun mengidolakan ibu saya sendiri, yang saya yakin sangat sulit membesarkan saya, karena saya cukup aktif. Nah tadi kembali ke program yang membuat Mbak Siska juara di Pertiwi Awards 2021. Program Brosis Happy. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, mungkin di sini juga banyak alumni kelas Brosis Happy yang join. Selamat bergabung, ketemu langsung dengan Kak Siska. Kenapa sih membuka program Brosis Happy ini, Mbak Siska? Oke, sesuai namanya Mas, nama itu adalah doa. Jadi bro itu brother, sisnya sister, happy. Nah, saya pengen semua brother and sister yang join di Brosis Happy itu bakal bahagia menerima interview pertamanya, menerima pekerjaan pertamanya, dan menerima gaji pertamanya. Dan saya pengen membuat jutaan ibu di Indonesia menangis menerima gaji pertama anak-anaknya. Karena itu kelas belajar gratis ini saya buka untuk lintas Indonesia. Nah, jadi saya ngelihat sekarang itu fenomena di dunia kerja kayak kadangkala nih HRD kesulitan nyari kandidat yang berkualitas. Nah, si job seeker-nya kadangkala juga kesulitan mencari informasi lowongan pekerjaan. Nah, jadi saya dengan relawan Brosis Happy, kita buka grup Telegram, namanya Loker Migas dan Lowongan Indonesia, itu membernya ada 100.000. Nah, itu kita menjembatani HRD dan job seeker. Ratusan informasi lowongan pekerjaan kita share di sana. Nah, terus kita ngelihat bahwa ada lowongan pekerjaan nih, tapi kok kayaknya CV-nya teman-teman kok nggak menarik. Akhirnya kita bukalah kelas Brosis Happy ini. Jadi kita ajarkan detail dari akar sampai buahnya, Mas. Gimana caranya teman-teman bisa menjabarkan potensi dirinya dengan baik. Jadi kayak bisa memikat hati HRD sehingga dapat kesempatan interview. Dapat kesempatan interview, kita ajarkan lagi gimana sih cara menghipnotis HRD biar HRD bisa langsung, ya kamu kita terima sebagai pegawai kita. Itu ada di kelas-kelas Brosis Happy. Nah, jadi saya pernah
ada di posisi job seeker, pernah yang kayak nangis, nggak dapat informasi lowongan pekerjaan, tiba-tiba kok teman saya dipanggil kerja, kok saya nggak tahu gitu. Saya juga pernah berkali-kali Mas gagal interview, ditolak-tolak perusahaan, terus rasanya kok kayak kecewa ya, nangis, kok gini ya, kok saya kayak rasanya kok bodoh banget, kok nggak bisa gitu. Nah, tapi saya berusaha bangkit, berusaha introspeksi diri lagi. Kenapa kok saya bisa gagal? Nah, akhirnya saya belajar lagi, belajar. Nah, akhirnya saya dapat kesempatan untuk jadi pegawai kontrak dulu, Mas Tegar. Saya sempat kontrak 2 tahun. Nah, itu nggak saya sia-siakan. Jadi selama 2 tahun, saya benar-benar menunjukkan saya ini bisa, saya pantas untuk jadi pegawai tetap. Baru kemudian, Agustus 2014, saya jadi pegawai tetap di salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Nah, jadi saya pengen nih dari pengalaman hidup saya itu saya ingin tergerak membantu orang lain. Nah, saya ingin semua anak-anak berjuang membahagiakan orang tuanya. Nah, saya ingin teman-teman bisa memiliki CV berkualitas A+, bisa menarik hati HRD, bisa nggak nervous lagi saat sesi interview. Saya ingin membantu orang-orang agar bisa maju dan mempunyai ekonomi yang baik dan mendapatkan pekerjaan terbaiknya. Seperti itu, Mas Tegar. Luar biasa Mbak Siska. Kalau dilihat dari motivasinya dan ketulusannya lah saya lihat lah ya. Karena ini saya dengar program gratis ya. Dan mulai dari pembuatan CV sampai cara interview pun di sharing ya Mbak Siska di dalam program Proses Happy ini. Dan saya setuju Mbak Siska. Kadang jumlah lowongan pekerjaan dengan jumlah CV yang masuk itu jauh lebih banyak CV yang masuk sehingga kadang kita pun kesulitan melihat potensi sebenarnya dari seseorang hanya dari selembar kertas 1-2 lembar. Nah, mungkin dengan pengalaman Mbak Siska bisa di-sharing juga apa sih apa yang penting ada di dalam CV, gimana kita mendevelop CV yang Mbak Siska bilang tadi CV A+, dan gimana kita bisa menarik mata kawan-kawan dari HRD maupun dari HC. Mungkin bisa di-sharing sedikit tipsnya Mbak Siska, silakan. Oke, Sobat PHR Lintas Indonesia. Jadi yang paling penting ketika membuat CV itu adalah isi, bukan desain. Nah, jadi yang ingin diketahui oleh HRD adalah apakah teman-teman bisa bekerja di timnya mereka, bisa komunikatif, bisa teamwork, dan bisa ada keinginan untuk mau belajar. Nah, jadi paling penting itu di kelas Proses Happy, CV jangan selembar. Karena selembar itu kita nggak bisa puas ngasih tahu, ini loh Pak, potensi saya. Terus juga hati-hati ukuran tulisannya juga pastikan 12. Jadi rata-rata ngirim CV selembar, dibagi 2 kolom tuh Mas Tegar. Terus ukurannya 8 Mas Tegar. Jadi kalau Mas Tegar nerimanya stres nggak bacanya. 8 rapat-rapat. Jadi kayak informasi kita nggak sampai. Dan saya yakin itu langsung dibuang sama HR. Nah terus pastikan itu ukuran file jangan lebih dari 2 MB. Jadi banyak yang ngirim sertifikat itu sampai 35 lembar, 50 lembar dalam satu CV, akhirnya 8 MB dan tidak masuk ke email HR. Terus yang keempat, pastikan nih buat email atau surat lamaran yang baik. Jadi kayak ada basa-basi, ngasih tahu siapa kita. Karena kadang satu lowongan itu yang masukin 500-an orang. Jadi kadang nggak sempat nih HR-nya buka CV-nya, jadi teman-teman harus buat body email ngasih tahu, ini loh potensi saya. Jadi mereka langsung bisa seleksi awal dulu. Lalu yang kelima, seperti yang saya bilang, penting sekali untuk kita menjabarkan semua potensi diri. Jelaskan semua tanggung jawab, kerjaan atau kegiatan organisasi yang kita lakukan. Nah itu buat CV Mas. Kalau buat tips interview yang paling penting sih interview itu, kita itu tersenyum sih Mas. Jadi kayak senyum itu kayak sebuah alat buat hipnotis orang. Kita tersenyum, kita bersemangat, dan latihan. Karena kita kadang sering nervous nih kalau kayak di interview kadang ditanya tiba-tiba Nah itu dengan latihan teman-teman nervousnya akan hilang. Gunakan HP canggih teman-teman buat ngerekam video teman-teman. Pastikan orang yang di kamera itu udah tersenyum, udah bersemangat. Seperti itu Mas Tegar.
Luar biasa Mbak Siska. Jadi saya ingat dulu pertama kali saya cari kerja itu selalu disuruh latihan depan kaca gitu ya, supaya kita bisa melihat sendiri. Kadang, dan menurut saya saran dari Mbak Siska lebih lebih menarik lagi untuk membuat video gitu ya, karena di saat di videokan kita bisa melihat langsung gitu. Setelah kita lihat sendiri, mungkin kita sendiri tahu di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, apakah kita ngomong terlalu cepat gitu ya Mbak Siska ya. Nah, um, pasti di dalam menjalankan program Brosis Happy ini banyak tantangan Mbak Siska. Kira-kira pasti menyita waktu. Tadi sampai ada 100.000 ya followers di Telegram, mencari peluang kerja dan komunikasi bolak-balik, termasuk kawan-kawan yang punya pertanyaan terkait CV ataupun saran interview. Dan itu semua Mbak Siska lakukan secara gratis gitu ya. Bisa Gratis. bisa dijelaskan nggak sedikit lagi Mbak, kenapa dilakukan secara gratis, dan kira-kira apa yang paling berkesan lah selama menjalankan program Brosis Happy ini? Mungkin gini Mas, kalau kata almarhum ayah saya itu, kalau kamu senang dilakukan A, lakukan A seperti yang lain. Yang saya tahu, saya tipikalnya senang yang gratis-gratis Mas. Nah, jadi karena saya senang yang gratis-gratis, saya juga memberikan kesempatan gratis buat semua orang. Nah, jadi kebetulan alhamdulillah suami saya, mungkin teman-teman Brosis Happy taunya Bang Darmadi, itu juga mensupport saya luar biasa. Jadi kita gantian nih, kita ada handphone official Brosis Happy. Jadi kadang kalau saya jenuh nih balas-balas review CV, suami nih yang gantiin, yang nge-review. Jadi kita ngisi webinar bareng, ngisi kelas bareng sama teman-teman mentor Brosis Happy lagi. Jadi sejak September 2020 itu Mas Tegar, saya itu udah ngajarin lebih dari 48.000 teman-teman lintas Indonesia. Itu termasuk siswa, mahasiswa, dan alumni berbagai kampus dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita berdua, saya dan suami Darmadi itu udah nge-review 4.000 CV, dan 2.500 diantaranya itu udah ngelapor ke kita. Kak, saya keterima kerja gitu, kayak pakai ekor nangis-nangis, terus ngirimin foto sama orang tua gitu. Dan itu buat saya rasanya kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi memang dari awal saya dan mentor Brosis Happy sepakat bahwa kita pengen berbagi kebahagiaan, dan memang kebahagiaan terbesar itu membantu orang lain. Nah, jadi kita pengen benar-benar investasi akhirat kalau di ajaran agama Islam ya. Kita pengen memberikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Jadi harapannya juga apa yang kita ajarkan itu nanti diajarkan orang lain lagi ke orang lain lagi. Seperti itu, Mas. Luar biasa Mbak Siska. Salam buat Pak Darmadi ya. Sama-sama Siap, punya Mas. tujuan yang mulia. Dan saya yakin banyak juga yang mendoakan. Makanya Mbak Siska dan Mas Darmadi ini sukses terus. Banyak doa baik kayaknya. Amin. Dan saya yakin di dalam OOTD hari ini pasti nggak akan cukup gitu ya. Dan ini adalah portal, saya bilang, buat kawan-kawan Sobat PHR untuk bisa berinteraksi lebih lanjut lah dengan Mbak Siska dan Mas Darmadi. Dan moga-moga lah Mbak Siska, saya lihat sukses rate-nya tinggi gitu ya. Banyak yang sudah akhirnya diterima kerja setelah berkonsultasi dengan Brosis Happy, baik dengan metodenya dan cara-caranya. Nah, saya kebetulan kelahiran Duri, Mbak Siska. Jadi saya orang lokal nih. Saya orang lokal kembali ke lokal gitu ya. Alhamdulillah. Nah, saya juga tahu Mbak Siska juga orang kelahiran Pekanbaru, kuliah di Universitas Islam Riau kalau nggak salah ya. Nah, itu banyak yang bilang bahwa setelah pindah ke Pertamina Hulu Rokan ini, banyak yang harus memberi kesempatan lah ya kepada putra daerah. Bagaimana menurut pendapat Mbak Siska untuk ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan peluang ini ataupun kesempatan? Oke, Sobat PHR. Jadi mungkin yang ada mungkin di antara yang nonton nih adik-adik perminyakan UIR. Jadi sebenarnya saya pengen jadi senior yang baik sih, impiannya awal Mas. Jadi 2012 sebenarnya saya udah ngajarin SDM-nya Riau. Dari 2012 itu ada di perminyakan UIR, saya coaching, saya bimbing. Baik keahlian keilmuan perminyakan ataupun yang kayak
buat CV, interview itu saya posting dari 2012. Nah, terus 2020 masa COVID, Mas, saya akhirnya ngebimbing anak-anak Seriau. Nah, jadi sebenarnya kalau ada isu yang bilang, kok saya nggak bisa kerja, Kak, di lingkungan PHR. Nah, balik lagi nih teman-teman, ayo dong kita anak daerah upgrade dulu kemampuannya. Ayo dong kita sebagai anak daerah tunjukkan bahwa saya mampu, saya punya potensi gitu. Nah, dari hal pertama yang harus teman-teman perbaiki adalah CV. Karena saya lihat kadang sering saya posting nih, ada HRD minta ke saya, Mbak Siska, ada nggak ya kandidat anak lokal nih, saya butuh untuk project A 30 sampai 70 orang, bisa nggak ya nyiapkan dalam waktu seminggu. Nah, saya dulu sering dimintain kayak gitu, Mas. Nah, ketika saya posting, nah kebanyakan misalnya dari 100 CV yang masuk, 95 CV-nya nggak bagus. Karena itu saya pikir ini ada yang salah nih yang harus diperbaiki. Nah, jadi biasanya teman-teman Brosis Happy, anak-anak daerah lokal yang udah join di Brosis Happy itu saya ajarkan CV-nya dibaikin dulu, terus upgrade kemampuannya, aktifkan komunikasinya lagi. Nah, terus ingat teman-teman, dunia kerja itu butuh orang yang komunikatif, butuh orang yang mau mempelajari hal-hal baru. Jadi kita sebagai putra daerah harus bisa buktikan kita punya potensi. Kita harus punya buktikan bahwa kita punya keinginan, kemauan yang besar untuk belajar, dan juga harus punya prestasi dan jangan pernah takut kompetisi. Nah, kesempatan kerja itu sangat luas. Ayo perluas relasi nih. Tulis di LinkedIn, aktif nulis di LinkedIn. Terus juga di Riau ini industri migas bukan hanya industri migas ya, ada industri non migas, itu banyak sekali. Banyak peluang yang bisa teman-teman coba. Nah, informasi lowongan seperti yang saya bilang, teman-teman bisa join, bisa dapatkan dengan mudah di grup Telegramnya Brosis Happy, di Loker Migas dan Lowongan Indonesia. Semoga salah satunya rezeki terbaik teman-teman semua. Pokoknya semangat nih anak daerah, harus semangat. Ya Mas Tegar ya? Setuju Mbak Siska, saya termasuk yang sangat setuju dengan Mbak Siska dan semangat Mbak Siska terutama. Dan saya lihat banyak impact yang sudah Mbak Siska lakukan terutama untuk membantu kawan-kawan di Riau lah ya, gimana mengupgrade CV, bagaimana mengupgrade interview. Karena dari sisi potensi ataupun saya bilang teknis ya, enggak, kita percaya bahwa semua bisa berkompetisi sehat dan kita semua bisa berkompetisi dengan luar Riau sekalipun. Dan itu terbukti Mbak Siska dan salah satunya ya Mbak Siska lah ya sebagai seorang ambasador kelahiran Riau dan lulusan Riau yang bekerja untuk Pertamina Hulu Rokan. Oke, kita pause dulu untuk Mbak Siska nanti karena kita punya narasumber kedua yang tidak kalah tangguh. Jadi kalau Mbak Siska kerja di saya bilang di lapangan, kerja di lab, kita punya narasumber berikutnya yang kerja langsung di lapangan. Ada Mbak Wulan. Nah, saya coba invite tapi kayaknya belum join. Jadi Mbak Wulan ini, kalau Mbak Siska ini kerjanya di lab, Mbak Wulan ini kerjanya di lapangan. Nah, jadi udah saya invite barusan, moga-moga bisa join. Jadi Mbak Wulan Sari ini adalah seorang perempuan. Halo Mbak Wulan, selamat bergabung. Halo, jadi Mbak Mas Wulan Tegar. ini adalah perempuan tangguh berprestasi. Cantik dan mandiri. Nah, ini kata-katanya Mbak Dea nih. Dan mulai kerja sebagai seorang drilling engineer. Jadi sedikit gambaran, drilling engineer adalah pekerjaan yang langsung berhubungan dengan pemboran sumur. Jadi mulai dari buka lahan, ngebor, sampai akhirnya muncul minyak ke permukaan. Inilah salah satu engineer-nya, seorang wanita tangguh bernama Mbak Wulan Sari. Silakan Mbak Wulan Sari, memperkenalkan sedikit latar belakang dan kisah mungkin ya, kenapa sampai kecebur di dunia drilling. Oke, terima kasih Mas Tegar. Selamat sore Sobat PHR. Ini perkenalannya terlalu luar biasa. Sebenarnya
yang saya lakukan biasa aja gitu ya sama dengan teman-teman semua nih. Jadi mungkin sedikit perkenalan, nama saya Wulansari. Sekarang saya bekerja di PHR di tim drilling dan completion, atau mungkin istilah awamnya nih dunia pengeboran. Ya beda, tapi ya maksudnya beda sama ngebor ino. Jangan disamain. Kita ngebornya ngebor sumur. Nah, ini kita bikin sumur minyak, mungkin agak jauh lebih dalam dari sumur air lah ya yang biasa ada. Nah, saya join ke operator sebelumnya di tahun 2017, kemudian kembali join lagi di PHR di tahun 2021 ini. Kalau dari pengalaman kerja, saya mulai masuk sebagai drilling engineer, sempat kerja di lapangan tapi nggak lama juga sih ya, kemudian sempat berpindah banyak bidang, mulai dari petroleum, mulai dari proses improvement, dan bahkan mungkin sampai ke penutupan sumur, dan sekarang ada di operation. Seperti itu Mas Tegar, sampai di safety juga pernah. Makasih banyak Mbak Bulan. Jadi mungkin sedikit gambaran buat sobat-sobat PHR yang masih mempertanyakan gitu apa itu drilling gitu ya. Itu persis seperti yang dijelaskan Mbak Wulan, drilling itu adalah nggak jauh berbeda dengan pengeboran air lah ya, air tanah, cuman jauh lebih dalam, ratusan kali lebih dalam hingga kita menemukan minyak. Jadi memang pekerjaan drilling ini atau pengeboran ini sangat identik dengan dunia laki-laki. Nah, di Hari International Women's Day tahun ini, temanya itu adalah Break the Bias. Jadi merubah bias atau men-challenge lah ya, breaking the bias dari paradigma bahwa drilling itu adalah pekerjaannya laki-laki. Nah, mungkin Mbak Wulan bisa sharing sedikit gimana menurut Mbak Wulan, gimana cara breaking the bias sehingga akhirnya Mbak Wulan bisa sukses kerja di drilling. Mungkin ini ya, pernah tahu lagu Selena Gomez ya, yang judulnya Who Said gitu. Kata siapa gitu ya. Kata siapa sih bahwa dunia minyak itu adalah dunia ini ya, dunianya laki-laki. Tapi ini kita mulai dulu dengan break the bias. Menarik ya, mungkin bisa ada teman-teman sobat PHR yang bisa bantu nge-komen gitu ya, atau ini apa sih break the bias itu ya, bahasa Padangnya. Saya coba nyari, kan kita di bahasa Minangnya itu susah, apa ya break the bias, kira-kira mungkin kita punya stereotip kali ya, kita menstereotip bahwa banyak hal, tidak hanya gender gitu ya, kita menstereotip suku, kita menstereotip usia, kita menstereotip termasuk salah satunya adalah gender, bahwa mungkin perempuan adalah seperti ini, kemudian pria seperti ini gitu, kemudian yang misalnya umur segini harusnya begini, umur segitu harusnya begitu. Nah, ini sebenarnya ada di pikiran kita, cara berpikir kita aja. Jadi kalau break the bias, yang paling mudah adalah tidak berpikir itu ada bias. Untuk membuat biasnya tidak ada gitu. Karena kalau selama kita masih membeda-bedakan ada bias, dan kita menganggap bahwa saya adalah seorang wanita, saya berbeda ya dengan semua rekan kerja saya, ya tentunya saya menempatkan diri saya di tempat yang berbeda, sehingga ya muncullah bias tersebut. Tapi kalau kita melihat kita adalah semua golongan pekerja yang ada di sini, mau dengan gender yang berbeda, gender yang sama, atau mungkin juga dengan sifat yang berbeda dan kemampuan yang berbeda, kompetensi yang berbeda, ya adalah satu grup kerja, ya udah, jadi sama aja. Jadi cara break the bias sih menurut saya jangan jadikan the bias itu ada, gitu Mas Tegar. Terima kasih Mbak Wulan. Jadi persis seperti disampaikan Mbak Wulan bahwa diversity itu tidak hanya gender gitu ya, ada suku, ada ras, dan di banyak perusahaan-perusahaan terutama yang basisnya creativity gitu ya, kayak Google dan Yahoo, Apple gitu lah. Mereka mulai mengembrace lah, memahami bahwa diversity itu penting dan punya adding value. Sehingga dengan banyaknya diversity, baik dari sisi pekerjaan, orang yang bekerja, jenis pekerjaan, itu menambah added value, menambah kreativitas, dan terbukti Apple dan Yahoo itu sudah jauh lebih berkembang gitu ya, terutama dari sisi breaking the bias tadi. Bahkan mereka sudah mencapai 50% antara pekerja wanita dan pekerja prianya. Nah, khusus untuk
diversity gender di drilling. Kira-kira apa yang membuat seorang wanita atau seorang Mbak Wulan itu bisa menambah nilai atau value di tim drilling? Oke, mungkin sebelumnya saya tergelitik nih dengan cerita Mas Tegar sebelumnya ya tentang bagaimana perusahaan-perusahaan di seluruh dunia mulai menghargai keberagaman. Jadi diversity ini mungkin maksudnya beragam ya, ada berbagai macam tipe yang ada dalam satu grup gitu. Jadi tidak mirip gitu. Nah, saya tertarik mau sharing sedikit Mas Tegar. Jadi kita punya istilahnya e-color. Ada teman-teman yang pernah dengar nggak tentang e-color ini ya? Kalau boleh Google gitu ya, coba nge-Google Equilibria e-color. Nah, di situ tuh untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya kita semua punya 4 warna dalam kepribadian masing-masing ya. Tapi ada 2 warna yang biasanya lebih dominan dibandingkan warna lainnya. Nah, warnanya apa aja nih? Yang secara gampangnya gini, merah itu adalah warna yang misalkan berani gitu ya. Merah itu adalah tipe yang nggak sabaran, yang pengen cepet tapi juga cepet ngambil keputusan. Ada yang warna kuning, kalau misalnya teman-teman ngajak ngobrol terus nggak berhenti gitu ya, kayak udah bye gitu, terus ngobrol lagi, bye terus ngobrol lagi, itu biasanya tipe kuning. Itu tipe yang Tuh Mbak banget. Siska kuning tuh. Bener ya Mas, kayak jadi kuning gitu ya. Terus satu lagi itu tipe hijau itu detail, jadi kalau diajak ngomong tuh banyak banget fakta data yang perlu dikasih tahu nih biar percaya. Mau kita bilang lagi COVID gitu ya, pakai masker, dia butuh dulu berapa banyak sih pengaruh masker mensaring kuman gitu ya dan segala macam buat meyakinkan dirinya untuk bahwa memang penting Ribet pakai gitu ya, masker. ribet. Jangan dibilang ribet. Perfeksionis, Mas. Perfeksionis gitu ya. Ada satu lagi detail pokoknya orangnya. Nah, satu lagi tuh biru. Biru ini adalah orang-orang yang nggak pengen bertengkar. Ada yang bukan suka ngalak, tapi dia sukanya mengayomi gitu ya, biar suasananya tuh aman gitu ya, nggak banyak yang bertengkar. Dengan Itu adanya saya dua, banget tuh Mbak Wulan. ya, Saya biru iya. banget. Kita Ya. kita tanya Tegar Nation ya, benar gak ya Mbak Desi? Mbak Destri ya. Nah, dari 4 warna ini, teman-teman nanti bisa deh ngambil tes di sana Equilibria, terus tahu nih warna dasar saya 2 yang paling dominan apa. Kalau saya merah kuning. Karena tahu diri kita sendiri, kita bisa tahu nih bagaimana sifat saya dan juga kelemahan dan kelebihan saya, sehingga dengan mudah tadi misalnya mau nulis CV, mau apply kerja bidang apa gitu ya, saya jadi bisa milah-milah, oke, kelebihan saya ini saya suka data, saya suka detail gitu, cocok banget kalau misalnya di lab tadi ya untuk ngecek sesuatu yang sangat detail. Tapi kalau saya orangnya udah nggak suka detail terus disuruh ngerjain yang beribet detail, mungkin nggak pas gitu. Nah, itu juga salah satu tujuannya kan. Nah, tadi menjawab pertanyaan Mas Tegar nih, di dalam dunia kerja tentunya ada kumpulan berbagai banyak pekerja dengan berbagai kombinasi warna tadi kan ya. Bagaimana kita bisa membawa warna di dalam satu grup itu adalah dengan memastikan kelebihan kita, kekurangan kita, kemudian memahami kelebihan dan kekurangan rekan kerja kita, sehingga pada akhirnya kita semua bisa sama-sama menyelesaikan sebuah pekerjaan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Tentunya habis itu kan teman-teman dianggap jadi pekerja yang berkontribusi gitu ya, memberikan impact bagi perusahaan. Seperti itu. Kalau pertanyaannya di dunia drilling, kenapa bisa? Mungkin saya nggak boleh ngambil kredit sendiri ya, bahwa sebenarnya bukan saya yang membuat diversity bekerja di dunia oil and gas menjadi sangat menyenangkan gitu. Ini lebih karena culture yang sudah dibawa dari perusahaan yang memang tidak membeda-bedakan antara gender gitu ya, mau pria, mau wanita, mau di dunia minyak dan gas ini tetap diberi kesempatan yang sama. Nah, itu yang mungkin, dan juga rekan-rekan kerja yang sama-sama rekan-rekan kerja pria juga menghargai kita sama seperti rekan kerja yang lain gitu ya, jadi nggak dibedain wanita dan pria, sehingga memang kondusivitas itulah yang membuat semua merasa nyaman dan juga bisa berkontribusi dengan maksimal. Mungkin seperti itu Mas Tegar. Makasih banyak Mbak Wulan. Tadi ada kekurangan, ada kelebihan. Saya mulai mikir ini konseling pasangan tadi.
Mungkin bisa dipakai juga itu ya, e-color untuk menentukan pasangan gitu ya. Saya merah, Bisa. kuning, saya harus cari pasangan yang biru hijau gitu ya. Supaya Saya nggak banget tuh Mas. berantem setiap hari. Iya, jadi pasti banyak mungkin Mbak Wulan dan Mbak Siska termasuk yang berani men-challenge lah ya. Men-challenge paradigma bahwa dunia migas itu khusus untuk laki-laki gitu ya. Karena memang mayoritas pekerjaannya laki-laki. Mungkin paradigma itu terbentuk karena jenis pekerjaannya dan jumlah laki-laki yang ada di dalam industri migas. Nah, kira-kira untuk wanita-wanita atau perempuan sobat PHR lah yang mau join di dunia migas, tertarik gitu ya. Apa tips yang perlu disiapkan oleh para pertiwi-pertiwi sobat PHR ini untuk bisa sukses berkarir di PHR, Mbak Ulan? Pertama yakin dulu bahwa saya bisa, saya mau, dan saya memang akan memberikan kontribusi kalau saya di sana. Kalau teman-teman udah yakin, nggak ada yang bisa bilang bahwa teman-teman nggak bisa, ya kan? Yang penting semangat itu ada dulu, kemudian pada saat kita menghadapi masalah, bukan ngedumel, tapi nyari cara untuk nyelesain masalahnya. Fokus nih, isunya apa nih? Isunya ini, oke, gimana cara nyelesain isu tersebut. Jadi fokus ke solutionnya. Nah, kalau masuk ke dunia minyak, sebenarnya selama kita tidak membeda-bedakan atau tidak membawa diri bahwa kita berbeda, pada dasarnya teman-teman di sekitar kita juga nggak akan memperlakukan kita dengan berbeda gitu ya. Mungkin memang pasti ada hal-hal tertentu yang spesifik nih ke perempuan atau ke laki-laki gitu. Dengan kelebihan dan kekurangan yang kita tadi udah tahu, ya udah kita bisa mulai menunjukkan nih, saya ini kontribusi saya nih, ini saya bisa yang ini kelebihan saya, tapi di kekurangan saya cari cara nih gimana bisa diisi sama rekan kerja saya. Nah, untuk teman-teman yang pengen masuk ke dunia migas, ya pertama-tama percayalah bahwa dunia migas itu bukan dunia laki-laki. Enggak banget. Itu dunia semua pekerja yang tertarik pada dunia migas. Nah, terus yang kedua apa? Pastikan kompetensi teman-teman. Teman-teman, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Boleh, tapi harus pastikan mampu nggak? Nah, kalau untuk mampu gimana? Cari proses yang bisa membuat kita mampu. Misalnya, kurang perlu training ini, perlu kompetensi ini, kita cari tahu gimana cara dapetnya. Mungkin bisa konsul ke Mbak Siska nih. Gimana yang paling pasnya untuk dapat posisi saya pengen ini nih gitu ya. Kira-kira kompetensi apa yang saya butuhkan? Kompetensi itu kemampuan apa yang perlu saya asah. Kalau udah punya dua itu, yang ketiga ya teman-teman nyari nih lowongannya mana? Opportunity-nya, kesempatannya di mana gitu ya. Udah tahu dapat kesempatannya, ya tadi belajar cara bikin CV-nya, cara interview-nya gitu ya. Dan memang ada faktor keberuntungan juga di sana. Setelah itu tentunya kita bisa masuk lah ya ke dunia, semoga bisa dapat kemudian bisa masuk ke dunia migas. Namun jangan berkecil hati bahwa saya coba sekali, aduh nggak berhasil. Coba 2 kali, aduh nggak berhasil lagi. Nggak apa-apa. Ada yang nyoba sampai 10 kali baru jadi apa sih Miss apa gitu ya, Miss World atau apa ya. Jadi nyoba terus saja dengan angle yang berbeda. Misalnya saya udah nyoba ini nggak berhasil, karena di dunia migas itu yang uniknya pekerjaan itu nggak cuma satu, nggak cuma di PHR, nggak cuma di posisi ini gitu misalnya. Ada banyak sekali mitra kerja PHR. Bahkan dunia pengeboran gitu ya, kita ngomongin nggak cuma menjadi drilling engineer atau menjadi company man di lapangan, kita bisa masuk dari berbagai sisi gitu. Bisa teman-teman dari misalnya dari safety-nya, bisa juga dari dari mat engineer-nya, dari manapun bisa. Banyak sekali service yang mendukung satu industri migas ini. Seperti itu Mas Tegar. Jangan menyerah aja yang penting. Makasih banyak Mbak Wulan. Tipsnya padat singkat jelas lah ya. Moga-moga membantu sobat-sobat PHR menjadi lebih semangat untuk bekerja di dunia migas. Jadi barusan saya udah mulai lagi untuk menyalakan komen. Silakan buat kawan-kawan, kita sebentar lagi masuk ke sesi tanya jawab. Akan ada 5 pertanyaan terbaik yang dipilih oleh Mbak Dea. Jadi Mbak Dea akan memilih 5 pertanyaan terbaik yang kemudian akan kita bacakan dan dijawab oleh Mbak Wulan ataupun Mbak Siska. Saya lihat ada Mas Liano udah bergabung dengan Tegar Nation. Jangan lupa Mas, itu dibayar ya biaya bulanannya. Itu fans club nggak gratis itu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, pertanyaan singkat Mbak Siska, banyak yang
bertanya bagaimana kita bisa join Brosis Happy Program. Oke, Sobat PHR, coba ikuti LinkedIn-nya Kak Siska. Jadi Siska Puspasari. Di situ informasi link kelas belajar CV sesi 76 akan Kak Siska publish. Nah, jadi semua sesi kelas itu dipublishnya di LinkedIn. Silahkan nanti ikuti, maksimal cuma 257 orang per tiap minggu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, bisa juga belajar di YouTube Mas Tegar. Jadi kita ada YouTube Brosis Happy, itu Bang Darmadi sudah buatkan video-videonya, tinggal diulang-ulang. Ada tips membuat CV yang baik, ada tips interview dan lain-lain. Nah, jadi silahkan dicoba dan itu sekali lagi gratis. Terima kasih Mbak Siksa. Jadi sudah ada video YouTube-nya ya bahkan ya. Itu Sudah keywordnya ada apa? Mas, Key search-nya? Brosis Happy. Siap-siap banyak follower Mbak Siska. Sudah disebutkan tadi key search-nya. Brosis Happy ya. Oke, Iya. jadi pertanyaan pertama yang terpilih mendapatkan link aja 100.000 rupiah. Ada dari Mbak Raini S_STY. Seberapa penting soft skill dalam meniti karir? Soft skill apa yang perlu di-upgrade? Mungkin silakan Mbak Siska. Nah, Sobat PHR, iya, yang paling utama yang dibutuhkan dunia kerja itu teman-teman harus asah kemampuan Excel-nya, Mas. Jadi kalau di teknik itu ada Excel for Engineer. Pahami lagi penggunaan analisa data lewat pivot table, pahami lagi cara membuat grafik, cara menghitung melalui Excel. Itu aja teman-teman kuasai, itu bisa kepake di dunia kerja, apapun jurusannya teman-teman. Nah, jadi soft skill yang paling utama tuh Excel sih menurut saya. Nah, yang lainnya baru sesuai dengan software-software yang sesuai dengan jurusan teman-teman. Sama satu lagi Mas, kemampuan soft skill yang paling penting itu adalah komunikasi. Karena 50% orang bisa bekerja karena punya komunikasi yang baik ke semua orang. Itu Mas. Jadi jawabannya simple ya, Excel ya. Saya Excel. menggunakan Excel dari zaman SMP mungkin ya. Dan itu ternyata masih sangat terpakai sampai dunia kerja gitu ya, Mbak Siska ya. Iya, benar. Dan yang kedua, komunikasi. Saya nambahin Oke. satu, Mas. Nambahin satu boleh? Boleh, Ya? Mbak Wulan, silakan. Boleh, Tadi baru boleh. mau ke Mbak Wulan, kira-kira soft skill apa yang mau ditambahkan Mbak Wulan selain apa tadi? Komunikasi Excel dan Excel. komunikasi. Saya nambahin satu lagi, problem solving. Jadi tentunya kalau bekerja pasti banyak permasalahan. Jadi kalau punya kemampuan soft skill untuk fokus ke problem solvingnya itu akan sangat membantu untuk bisa berkontribusi di satu perusahaan. Problem solving ya. Itu soft skill yang bagaimana cara melatih itu Mbak Wulan? Saya sering mendengar itu problem solving sebagai sebuah soft skill gitu ya. Cuman kita sendiri bingung gitu. Itu nggak ada lesnya, nggak ada trainingnya. Bagaimana kita melatih soft skill itu? Ada itu trainingnya Mas. Jadi kalau mungkin problem solving ya mahal berarti, saya nggak mampu bayar berarti. Ya. Jadi problem solving itu ya seperti kata-katanya kan menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi apa itu problem solving? Ya bagaimana kita fokus untuk mencari inti dari suatu permasalahan, kemudian mencari root atau root cause-nya, penyebab utamanya. Nah, jadi untuk menemukan menemukan masalah harus bertanya dengan pertanyaan yang benar. Bagaimana cara mencari dan pertanyaan benar dan kemudian fokus pada solusinya. Nah, bagaimana terus melaksanakan solusi yang bisa praktikal ya, bisa diaplikasikan. Nah, itu menjadi bagian dari soft skill tersebut. Seperti itu. Jadi yang dilakukan produktif gitu. Jadi cara melatihnya salah satunya adalah sering-sering mencari masalah gitu ya untuk diselesaikan gitu Mbak Wulan ya. Oke. Itu Mas Tegar aja aku gak ikut. Oke, pertanyaan kedua yang menang 100.000 rupiah adalah Mbak Hasanah. Hanya 2. Bagaimana kita bisa mengasah potensi diri
meski banyak toxic people. Wah, ini kayaknya pertanyaan milenial nih. Toxic people. Mungkin Mbak Wulan bisa bantu jawab dulu. Wah, menarik ini Toxic pertanyaannya people. Mbak Bahasana nih. Saya pernah dengar satu cerita nih, menarik ya. Ceritanya gini, dulu itu ada inilah ya, kita anggap aja ada hutan gitu ya, isinya tuh katak-katak nih, katak kodok gitu ya. Jadi teman-teman katak kodok ini mau berlomba panjat pinang, bukan hari kemerdekaan tapi mereka lomba panjat pinang. Ini semua katak itu yang merasa paling hebat, paling jago ngelompat, paling jago memanjat, mereka nyoba naik ke atas ya, ke paling tinggi itu ada hadiah yang paling luar biasa lah di panjat pinangnya. Coba satu-satu nggak pernah ada yang berhasil. Karena orang-orang tuh pada bersorakan kan di bawah ya, ayo, terus ya nggak bisa, itu mah nggak bisa, nggak mungkin gitu ya. Banyak yang ini ya, yang ngasih ada yang nyemangatin, ada yang ngasih pendapat bahwa oh ini nggak mungkin, kamu jangan, nanti udah ini nggak akan nyampe ke atas, jangan berusaha deh gitu ya. Kemudian ada satu kodok ini dia manjat aja terus. Orang-orang tuh bersorak di bawah, manjat aja terus. Wah, udah mau sampai bawah, sampai atas tuh banyak yang bilang ah nggak mungkin lah, dia kan ini kan badannya kayak nggak besar gitu, nggak bisa gitu ya. Tapi dia terus aja sampai ke atas. Akhirnya waktu dia turun, dia dapat juaranya, terus ngambil hadiah panjat pinangnya. Waktu dia turun, ditanyalah sama reporter kan, kayak Mbak Siska kan juara 1, tanyalah sama Mas Tegar kan. Jadi ditanya ini sama reporter, Pak Kodok, kenapa sih Anda bisa nyampe atas, kok teman-teman Anda tuh nggak ada tripsnya nggak? Siapa tahu bodybuilder gitu kan. Tahu nggak jawabannya apa? Dia nggak jawab. Tahu nggak teman-teman karena apa? Kataknya tuli. Dia nggak denger. Apapun yang sorakin di bawah itu gak didengar sama si katak itu. Dia cuma naik aja terus. Nah, relatif sama pertanyaannya Mbak Hasana ini, bagaimana kita mengatasi toxic people? Caranya mudah, nggak usah didengar. Namanya udah toxic, ngapain didengar kan? Maksudnya kalau kita tahu ada racun, nggak mungkin kita minum dong. Nah, ya udah kalau kita tahu orangnya udah toxic, nggak usah didengar. Tapi kan sakit hati Mbak tetap. Ya udah kita pilih-pilih aja mana yang perlu kita dengar, mana yang nggak perlu, dan mana yang udah nutup telinga aja. Mungkin nggak usah kalaupun didengar nggak usah disimpan di hati. Kalau tetap tersimpan di hati, ya udah dicurhatin sebentar terus dilupain. Ya intinya bagaimana adalah jangan jadikan orang lain yang menjadi pengukur kemampuan teman-teman. Yang bisa tahu kemampuan teman-teman adalah yang membuktikan teman-teman gitu. Memang boleh dapat kritik, saran dari sekitar, dapat input ya, feedback ya 360 derajat gitu, tapi kemampuan diri atau kepercayaan diri jangan didasarkan sama yang disampaikan sama orang-orang, apalagi orang yang terus memberikan feedback negatif, kecuali dia memberikan feedback konstruktif. Boleh berikan feedback, oh kamu kok kurang ini nih, oh ya nggak apa-apa, tapi menurutmu gimana caranya biar saya bisa lebih begini, ya kan? Jadi kita ngomongnya ke arah konstruktif, jangan menjadi negara plus 62 nation. Artinya kita ada solusinya gitu. Oke, saya memang kurang di sini nggak apa-apa, tapi solusinya apa? Apa yang harus saya lakukan berbeda. Nah, itu bisa kita membagi nih, ini toxic people atau enggak. Mungkin dia niatnya baik nih, mau ngasih feedback biar nanti CV lebih bagus. Berarti dia nggak toxic, dia memang mau ngajarin kita. Mungkin awalnya susah diterima, tapi lama-lama tujuannya baik. Tapi kalau cuma sekedar mengkritik, kemudian tidak ada hasilnya, yang harus kita lakukan apa? Ingat katak tadi, biar nyampe ke atas, jangan didengerin. Gitu aja Mas Tegar, makasih. Makasih Mbak Wulan. Jadi saya sangat setuju itu ya. Kita bukan berarti harus jadi tuli ya, tapi minimal kita filter apa yang bersifat positif dan kita ambil yang positif aja, yang negatif kita usahakan nggak kita dengar. Makasih Mbak Wulan. Yang ketiga yang menang adalah M.Rehan SJF. Izin bertanya Kak Wulan, apakah harus ada pengalaman kerja di bagian drilling sebelumnya? Dan apakah lulusan baru bagi saya yang mau berkarir di bidang oil and gas memungkinkan? Silahkan Mbak Wulan. Oke, makasih. Tadi Mas siapa Mas yang nanya? Rehan Sip. Oke. Mas Rehan. Namanya agak susah. Rehan. Oh, Mas Rehan. Rehan. Oke. Makasih Mas Rehan. Mas Rehan mungkin Mas Rehan mungkin gini. Pertanyaannya pertama, lulusan baru itu lulusan teknik apa?
atau lulusan apa dulu. Sekarang semuanya selalu banyak jalan menuju Roma. Benar ya Mbak Siska ya, banyak jalan menuju Roma. Lewat mana gitu kan? Sekarang pertanyaan pertamanya lulusan apa? Kalau lulusannya lulusan teknik, tentunya bisa langsung masuk, tergantung lowongannya lagi terbuka apa enggak gitu kan. Nah, terus pertanyaan tadi keduanya, gimana cara masuknya? Apakah perlu pengalaman? Tergantung juga. Saya masuknya nggak pakai pengalaman. Saya jurusannya teknik kimia, lulus tahun masuk tahun 2007 ya, lulus tahun 2006 sih. Kemudian ya langsung aja, yang ngajarin siapa dong Mbak? Ya memang perusahaannya memberikan training dan kita juga belajar dari sini, belajar sambil jalan. Nah, pertanyaannya kan tadi kan ada banyak sekali hal atau pekerjaan yang bisa didapatkan di dunia drilling lah ya, drilling dan completion, dan juga dengan portfolionya Pertamina yang sangat agresif ya, semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan, itu lowongannya banyak banget. Nah, sekarang masuk lewat mana? Tergantung new hire atau mungkin dibilang freshman lah ya. Freshman itu mau dari sisi mana? Teman-teman misalnya mau masuk dari sisi engineering, nah berarti kita bisa cari lowongan yang membuka bagian untuk pekerjaan berhubungan dengan engineering. Kalau jurusan teknik, saya jurusannya hukum Mbak, tapi tetap pengen masuk ke situ, gimana? Sekarang masuk lewat bidang yang teman-teman bisa kontribusi yang perlu pengalaman rendah, tapi memang pasti ada trade off-nya. Misalnya bidangnya nggak sesuai nih, kita masuk dulu cuma cari pengalaman, tentunya mungkin jangan berharap remuneration-nya tinggi banget gitu ya. Pasti ada misalnya saya masuk lewat jalur coba daftar di RIK ya, masuk ke lewat Klerek, lewat teman-teman ini bisa, tapi memang harus punya pengalaman yang lebih ke arah harus punya kemampuan ke arah saya fresh grad nih, saya bisanya cuma Excel gitu, bisa gitu, cuman nanti kan di educate ya, safety knowledge-nya semuanya gitu ya, pelan-pelan sambil belajar. Jadi jawabannya tuh sebenarnya semuanya bisa, tergantung satu kamu pengen kemana, dua pastikan kompetensi itu kamu bisa dapat sambil jalan, yang ketiga itu cari opportunity-nya, lowongannya. Nggak cuma satu company, ada puluhan mungkin ratusan company yang bekerja di dunia oil and gas dan drilling, bahkan di drilling completion, yang teman-teman bisa cari tahu nih ada apa aja nih yang bisa. Nah, memang ada beberapa lowongan yang lagi dibuka saat ini tuh beberapa memang butuh pengalaman kerja, butuh sertifikat. Kalau memang niat banget ya, saya memang benar-benar pengen itu kok, ya udah dikejar aja sertifikasinya gitu ya. Memang tapi jadinya otodidak dan mungkin awalnya bayar sendiri gitu. Tapi kalau misalnya enggak kan juga bisa masuk lewat jalur-jalur yang lain. Jadi intinya banyak jalan ke Roma, tinggal gimana kita kuat nggak jalaninnya. Gitu Mas. Terima kasih Mbak Wulan. Jadi pertanyaan keempat dari Mas Bastian _insta. Izin bertanya Kak Siska, jika sedang mengikuti masa permagangan, tips apa yang harus kita lakukan agar mendapat kesempatan perpanjangan offering? Jadi dari magang gimana jadi pegawai tetap gitu. Silahkan Mbak Siska. Oke, sore Mas Bastian. Jadi mungkin related ya sama pengalaman Kak Siska 2 tahun pernah kontrak dulu ya. Jadi yang Kak Siska lakukan yang pertama kali adalah tinggalkan jejak kerjaan yang bagus. Nah, jadi pastikan apapun yang teman-teman kerjakan itu benar-benar kualitasnya A, bagus sekalian. Jadi kalau misalnya dikasih timeline, ini nih harus dikerjakan 5 hari. Usahakan 3 hari itu udah selesai. Jadi rekan kerja kita puas dengan hasil kerja kita. Terus yang paling gampang sekali bagaimana kita bisa terlihat itu adalah disiplin. Disiplin soal waktu datang, waktu pulang, dan juga disiplin dalam mengerjakan hal apapun. Nah itu penting sekali. Terus yang terutama juga Mas Bastian juga harus ramah sama semua orang. Jadi manajer kita itu akan menilai attitude kita, karena itu yang paling penting, sikap kita. Kalau kita sikap kita baik, kinerja kita bagus, itu otomatis kita nggak akan perlu minta direngek perpanjang. Tapi kalau saya boleh ngasih saran, jangan berpikir bagaimana caranya di offering apa ya. Coba punya prinsip begini yang saya lakukan. Misalnya dalam tahun ini per jam saya nih gaji saya 20.000. Bagaimana tahun depan? Per jam saya, gaji saya 2 kali lipat, 40.000 per jam. Nah, jadi punya mimpi yang besar. Jangan terfokus bahwa, oh saya sekarang kontrak, nanti diperpanjang nggak ya kontrak saya? Jangan. Tapi bagaimana, oh sekarang saya kontrak, tahun depan nih saya pegawai tetap nih.
Kalau udah pegawai tahun depannya saya bakal niti karir lagi. Seperti itu Mas Tegar. Harus optimis. Makasih banyak Mbak Siska. Saya lihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagus, termasuk work-life balance, bagaimana menjadi pekerja sekaligus menjadi ibu gitu ya. Terus ada banyak pertanyaan terkait soft skill, kesetaraan gender, perlakuan wanita di tempat kerja. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagus, dan menurut saya mungkin kalau kita punya waktu bisa kita jawab semua. Sayangnya cuma dibatasin 5, karena cuma disediakan Rp500.000. Oke, pertanyaan terakhir yang mendapatkan link aja Rp100.000 dari Mas Dwi DJA. Apa goals yang ingin kakak capai dari pekerja dan berkarir di perusahaan saat ini? Mungkin jawaban singkat dari Mbak Ulan, kemudian Mbak Siska. Habis itu kita closing berhubung sudah jam 5. Silakan, Mbak Ulan duluan. Ini goalsnya goals perusahaan atau goal company nih? Kalau goal pribadi. Goals pribadi. Pribadi ya, oke. Goals pribadi saya apa ya? Mungkin ini pertanyaan paling sulit mungkin ya. Goal pribadi nggak ini sih ya, saya nggak banyak apa ya? Mungkin bisa memastikan semua teman-teman pulang dengan selamat setiap hari, karena memang di dunia oil and gas mau nggak mau nggak bisa dipungkiri ya bahwa pekerjaan kita ini memang punya resiko yang jauh lebih tinggi ya dari pekerjaan yang lain, sehingga memang resiko-resiko cedera dan resiko-resiko bahkan kecelakaan serius itu lebih tinggi. Sehingga kalau bisa mastiin teman-teman bisa pulang dengan selamat setiap hari, saya cukup bahagia dan juga yakin bahwa semua kontribusi yang dilakukan pasti akan menjadi satu ibadah untuk juga kontribusi lah bagi bangsa dan negara. Mungkin seperti itu kali. Makasih banyak Mas Tegar. Makasih Mbak Ulan. Silakan Mbak Siska. Oke, Sobat PHR, jadi goalnya Kak Siska ya, dan Kak Siska berharap ini akan jadi goals Pertamina juga, bahwa kita semua perwira, semua pertiwi yang ada di Pertamina ingin memberikan manfaat buat teman-teman. Jadi kita ingin apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita punya sebuah kegiatan sosial yang bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar kita. Jadi hanya ingin bermanfaat buat orang lain, itu aja sih Mas goalnya. Makasih banyak Mbak Siska. Saya lihat jawabannya dua-duanya mulia ya. Jadi sayangnya saya cuma dikontrak 1 jam oleh untuk ngisi acara kali ini. Saya yakin Mbak Siska dan Mbak Wulan juga punya terbatas 1 jam ya. Kalau nggak saya yakin banyak sekali pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Kita masih bisa lanjut diskusi. Dan siapa tahu bakal ada OOTD episode berikutnya dengan tema yang mungkin sama ya. Karena saya lihat masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Jadi acara ini berjalan sukses tentu tidak hanya saya, Mbak Wulan, dan Mbak Siska. Banyak orang-orang di belakang layar, ada Mbak Dea, ada Mbak Sonita. Terima kasih sudah ikut menyukseskan acara ini. Jadi untuk sobat-sobat PHR tadi yang terpilih, pertanyaannya ada Mas Bastian, Mas Rehan, Mbak Raini tadi. Silakan DM ke Instagram phr.pertamina. Nanti akan dihubungi langsung oleh panitia untuk dikirimkan voucher 100.000 link ajanya. Kembali selamat. Jadi terima kasih untuk Mbak Siska, Mbak Wulan, dan seluruh Sobat PHR. Saya sebagai moderator mohon maaf lah ya kalau ada salah-salah kata, terutama untuk fans saya Tegar Nation. Jangan meninggalkan saya dan semoga makin besar. Dan jangan lupa follow juga Instagram phr.pertamina ya. Banyak update terkait PHR, lowongan kerja, aktivitas sosial, banyak sekali yang bisa kita dapatkan informasi dari phr.pertamina dan bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di acara OTD selanjutnya. Temanya udah ada, soal magang. Jadi buat sobat-sobat PHR yang sangat tertarik untuk magang di PHR, jangan lupa untuk mengikuti OOTD episode ke-11 dengan tema tadi soal magang. Kurang pas kalau di tanah Melayu kita nggak berpantun, jadi saya tutup dengan pantun. Ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.
PPKM semakin ketat, jangan lupa untuk jaga kesehatan, selalu cuci tangan, memakai masker. Kalau keluar rumah pastikan penting, jauhi keramaian, jangan kumpul-kumpul, jaga jarak, tidur cukup, dan selalu berolahraga. Panjang sekali ya. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye.